Langit Timur Tengah kembali bergemuruh. Dalam sebuah operasi yang dijuluki Keadilan Langit, Iran melancarkan serangan balasan yang mengguncang fondasi kekuatan udara Israel. Dalam waktu kurang dari 3 jam, 150 jet tempur milik Israel dilaporkan hancur lebur, meninggalkan puing-puing logam yang jatuh bagaikan hujan besi di wilayah udara yang sebelumnya diklaim dengan penuh percaya diri oleh militer Tel Aviv. Operasi ini bukan sekedar serangan, tapi pesan strategis Iran tidak akan diam jika kedaulatannya diinjak. Dari serangan diam ke respon mematikan. Serangan mendadak ini merupakan respon langsung terhadap hancurnya salah satu pangkalan udara Iran yang diduga diserang Israel dalam serangan sepekan sebelumnya. Namun alih-alih melemah, Iran justru menunjukkan kebangkitan kekuatan militernya. Target utama balasan Iran adalah pangkalan-pangkalan udara strategis milik Israel yang dalam hitungan menit berubah menjadi kuburan jet-jet tempur tercanggih di dunia. Kementerian Pertahanan Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, namun beberapa sumber dalam menyebutkan bahwa kerugian akibat serangan ini ditaksir mencapai lebih dari puluhan triliun rupiah. Kami tidak menyangka akan sebesar ini, radar kami buta. Komunikasi kami lumpuh dan langit berubah menjadi kuburan besi, ujar salah satu perwira Angkatan Udara Israel yang selamat dalam keadaan emosional yang terguncang. Ironisnya sebagian besar jet bahkan belum sempat lepas landas. Iran tidak memberikan peringatan, mereka tidak menunggu sidang PBB atau rapat Dewan Keamanan. Mereka langsung mengirimkan pesan melalui langit. Rudal balistik, drone kamikaze, dan sistem peperangan elektronik yang diluncurkan secara bersamaan membuat jet-jet Israel seperti mainan mahal yang dibeli di tempat yang salah. Komandan IRGC bahkan menyebutnya sebagai demonstrasi supremasi strategis. Langit tak lagi biru, Israel kewalahan. Dalam waktu 180 menit, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan dunia internasional runtuh di hadapan gelombang rudal Iran. Lebih dari 70% armada udara Israel dilaporkan hancur sebelum mencapai ketinggian taktis. Rudal-rudal Fateh dan drone Mahajer menghantam dengan presisi menabrak hanggar, landasan hingga tempat parkir jet tempur. Pilot-pilot bahkan tidak sempat mengaktifkan sistem pertahanan. Intelijen NATO menyebutkan kejadian ini sebagai system failure. Kegagalan sistemik dalam 23 detik pertama, sinyal peperangan elektronik Iran berhasil melumpuhkan komunikasi jet-jet tempur Israel. Pilot kami kehilangan koneksi, mereka panik, hilang arah lalu dihantam beberapa rudal, kata seorang analis militer dari Turki. Ini bukan pertempuran, ini eksekusi. Kekalahan yang terekam dunia. Satelit sipil bahkan menangkap momen strategis ketika sebuah F-16 terbakar di udara, lalu jatuh menimpa jet lainnya yang baru akan lepas landas. Tayangan ini viral, digambarkan sebagai bentuk double kill di dunia nyata. Media sosial di Iran dan negara-negara Timur Tengah bahkan menjadikan kehancuran jet-jet Israel sebagai meme geopolitik. Dulu disebut sebagai Raja Udara, sekarang lebih mirip dengan Raja Gorengan, sindir seorang jurnalis dari Iran. Mental prajurit retak bersama mesin perang. Di balik statistik kehancuran, ada pilot yang menangis di hanggar. Ada teknisi yang duduk lemas di lantai, menyaksikan pesawat yang bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar berubah menjadi abu. Sementara itu, petugas komunikasi berteriak, semuanya hilang, semuanya habis. Serangan ini bukan hanya menciptakan dentuman di langit, tapi juga gelombang kejut diplomatik. Washington, Moskow, Beijing, hingga Jakarta menyimak dengan tegang. PBB mengadakan rapat darurat, tapi seperti biasa hasilnya hanya pernyataan prihatin dan koneksi Zoom yang tersendat. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyebutnya ini sebagai eskalasi, tapi belum ada satupun rudal bantuan yang dikirim oleh Amerika Serikat. Kebangkitan kekuatan timur. Sementara Barat tertegun, Rusia dan Tiongkok tersenyum. Media pro-Rusia menyebut serangan Iran sebagai simbol kebangkitan kekuatan timur. Di Weibo, tagar jet Israel tumbang sempat trending selama 14 jam. Dunia menyaksikan peta kekuatan global berubah.
Tidak dalam metafora, tapi secara harfiah, jet-jet Israel benar-benar berubah menjadi abu. Iran meluncurkan video resmi serangan dengan iringan orkestra nasional. Visual sinematik memperlihatkan kehancuran jet tempur milik Israel dengan narasi nasionalis. Kami membalas bukan hanya dengan rudal, tapi dengan pesan jangan pernah ulangi lagi, ujar Presiden Iran dalam pidato yang disambut sorakan rakyatnya. Sementara di media sosial netizen berkomentar pedas, bertebaran menghantam Israel. Dunia baru. Para analis memperingatkan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru konflik regional yang berpotensi menjalar ke skala global. Persenjataan nuklir mulai dibahas, armada Amerika di Mediterania mulai bergerak, dan dunia menyimak dengan kecemasan yang menumpuk. Ini bukan perang agama, bukan perebutan tanah, tapi ego dan tombol peluncuran senjata nuklir yang terlalu mudah untuk ditekan. Dalam narasi global hari ini, satu hal yang jelas, ketika diplomasi gagal dan arogansi memuncak, langit akan bicara dengan api. Apa yang dilakukan Iran bukan semata aksi militer. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap arogansi yang telah mengakar selama lebih dari puluhan tahun. Bagi Teheran, ini bukan soal jet ataupun rudal, tapi tentang prinsip. Jika kedaulatan dihancurkan, maka harga diri akan bicara dengan cara yang tak bisa diabaikan. Israel yang selama ini merasa tak tersentuh, kini dipaksa berkaca dengan kenyataan baru, bahwa tidak semua bangsa akan terus diam ketika diinjak. Dunia mungkin masih bingung memilih kata-kata, tapi Iran sudah menjawab dengan tindakan. Dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah, hari ini akan dikenang bukan karena jumlah korban, tapi karena satu fakta yang sederhana. Untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, kekuatan yang biasa menindas dipaksa untuk berlutut oleh yang selama ini mereka pandang sebelah mata.